الحمد لله رب العالمين Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka hamidum majid. Alhamdulillah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Para jamaah tamasya yang hadir pada malam hari ini, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan sebelum kita memintanya. Jadi nikmat yang Allah berikan itu sangat luar biasa banyak, bahkan dijelaskan di dalam Al-Quran. Jikalau kita menjadikan lautan sebagai tinta dan pohon-pohon dijadikan sebagai penanya, kemudian kita tuliskan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka lautan itu akan habis sebelum semua nikmat Allah Subhanahu wa taala tertuliskan. Ini menjadi renungan buat kita bahwa kenikmatan yang sebegitu banyaknya, kalau dalam hal sesama manusia saja bisa terjadi. Artinya begini, anak itu biasanya kemudian karena selalu diberi orang tuanya, itu biasanya lupa mengucapkan terima kasih gitu ya. Karena keseringan diberi uang saku, kadang minta gitu ya, kadang tidak minta juga diberi. Itu kemudian lupa mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya. Barangkali itu kemudian menjadi muhasabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya. Mudah-mudahan kita kemudian dijauhkan dari lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah yang kemudian Allah firmankan dalam Quran surat Luqman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah faman yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jadi dari sekian pesan hikmah keluarga Luqman itu ada salah satu yang di dalamnya berbicara tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebetulnya itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi, tapi untuk diri kita sendiri. Ya. Jadi Luqman itu kan terkenal keluarga yang memiliki banyak hikmah, padahal dia bukan nabi. Ada yang kemudian meriwayatkan bahwa Luqman ini adalah sezaman dengan Nabi Daud. Ya, tapi dia diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah hikmah. Dan hikmah salah satunya adalah bagaimana kemudian kita diajari bersyukur. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa bersyukur, sesungguhnya syukur itu untuk diri kita sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jadi
Di sini Allah kemudian ketika sudah menyuruh bersyukur, lalu Allah menunjukkan kekuasaannya dengan innallaha ghaniyyun hamid. Syukur kita ternyata tidak diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khas Tuhan, ini khas Allah. Jadi setelah disuruh bersyukur, ternyata syukur kita tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena innallaha ghaniyyun hamid. Karena Allah itu kemudian sudah maha kaya dan maha terpuji. Artinya apa? Kalimat sebelumnya wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi itu adalah benar-benar kesyukuran itu untuk diri kita sendiri yang kemudian terasa dan dirasakan oleh diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya termasuk penganut, tapi penganut apa namanya? Penganut paham jarang istighfar tapi banyak alhamdulillah. Tapi ya boleh diikuti ya boleh tidak. Jadi jarang istighfar tapi banyak alhamdulillah. Bukan apa-apa, tapi memang saya merasakan betul bahwa sebetulnya nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Dari mulai yang tidak kita minta sampai kemudian yang kita minta lalu kemudian Allah beri. Ya. Tak lupa kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus uswatun hasanah, ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ini juga termasuk tanda baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi manusia itu sebetulnya memang makhluk yang tidak tahu apa-apa. Contoh yang pertama adalah ketika Qabil membunuh Habil, ya, itu dia kemudian bingung. Iki terus bar bunuh dia pakai nek enggak dia apa-apakan nanti saya ketahuan sama ayahnya Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian melihat seekor burung yang sedang menggali tanah. Dari situ kemudian Qabil, oh ternyata bisa seperti itu ya. Ketika ada orang meninggal digali tanah kemudian dikubur. Gitu. Lalu kemudian banyak contoh-contoh yang lain. Manusia itu memang tidak tahu apa-apa sebelum dia melihat, sebelum dia mendengar. Misalnya, coba kita lihat kendaraan-kendaraan kita. Atau kita lihat teknologi-teknologi yang dibuat oleh manusia. Itu terinspirasi dari mana? Apakah imajinasinya sendiri atau karena lihat burung terbang jadi pesawat, atau karena lihat mata burung hantu kemudian dijadikan atau dimasukkan ke dalam salah satu desain motor, ya. Desain motor atau desain kendaraan kita. Itu juga ternyata dari hewan-hewan. Dari hewan-hewan yang kemudian dilihat. Jadi betapa lemahnya kita, ya, betapa lemahnya kita sehingga kita benar-benar butuh tuntunan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di sini Allah pun menghargai kita sebagai manusia, memberikan contohnya bukan contoh yang abal-abal. Contoh yang uswatun hasanah, artinya contoh yang paling apik, contoh yang paling baik. Kemudian di kalimat berikutnya liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Jadi ini juga menunjukkan independennya Allah. Jadi kita diberi contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah itu adalah bagi orang-orang yang akan berjumpa dengan Allah. Nek kita sebagai beriman tentu berharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang di luar sana? Ya Allah kemudian ya tidak peduli, silakan gitu ya. Artinya uswatun hasanah ini benar-benar ditujukan kepada kita sebagai orang muslim, orang mukmin, ya, bahwa uswatun hasanah ini adalah contoh yang terbaik bagi orang-orang yang
yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira, yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan yang mengingat Allah dengan banyak. Jadi kita tentu di dalam tamasa ini berharap menjadi sebuah wasilah bagaimana kemudian kita meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu senang dengan majelis ilmu yang di dalamnya adalah membahas tentang bagaimana kemudian menjadikan kita anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Jadi dengan adanya majelis ilmu ini kemudian kita merasa tenang, sakinah ya. Fi qulubil mu'minin, di dalam hati kita merasa tenang sehingga kemudian liyazdadu imanan ma imanihim. Kemudian iman kita jadi bertambah. Allah menambah keimanannya. Allah kemudian menambah keimanannya. Nah, lalu di sini saya kemudian juga akan berbagi tentang salah satu praktek atau beberapa praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus ini dalam mendidik anak. Mungkin di sini saya sebagai orang yang baru kemarin sore begitu ya, barangkali nanti dalam penyampaiannya ada yang kurang sesuai atau mungkin perlu diperbaiki, ya saya sangat terbuka sekali ya untuk kita nanti saling berdiskusi. Nah, jadi kita berbicara pendidikan tentang uswatun hasanah ini, bahwa Rasulullah adalah figur yang sangat lengkap. Bagaimana kemudian dia pernah terjun ke dalam medan peperangan. Kita tentu belum pernah ya, apalagi perang fisik. Ya, Rasulullah pernah jadi panglima. Bagaimana kemudian Rasulullah menjadi dokter gitu ya, yang menyembuhkan orang yang sakit hanya dengan memegang dadanya kemudian membacakan doa, kemudian keluar cairan hitam sebesar batu kecil, kemudian hilang itu penyakitnya. Atau Rasulullah sebagai pendidik yang mendidik para sahabat yang kemudian sampai kepada kita ajaran Islam ini ya, tentu itu kan sangat luar biasa sekali gitu ya. Lalu kemudian figur yang akan kita bahas adalah figur sebagai seorang ayah. Bagaimana kemudian Rasulullah juga di figur-figur yang telah tadi saya sebutkan menjadi sangat luar biasa sekali, tapi dia tidak meninggalkan sisi figur seorang ayah. Nah, yang saya bawa buku ini, bukunya cukup kecil ya. Ini juga ada empat bahasan. Nanti saya sudah pilih poin-poinnya. Kayaknya kalau disampaikan semua tidak cukup, jadi saya ambil yang barangkali ini namanya juga barangkali Bapak Ibu belum pernah dengar gitu ya. Nah, karena di sini ada banyak sekali dari 4 bahasan ini, ada akidah, kemudian ibadah, kebersihan dan kesehatan. Ya, bagaimana kemudian figur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang ayah. Di sini judulnya adalah praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam hal mendidik anak. Dalam hal akidah yang pertama ya. Dalam hal akidah ini ada 9 dari bab 1 ini ada 9 pembahasan. Ada 9 pembahasan. Tapi barangkali yang ingin saya singgung adalah di sini ada yang unik sekali. Ya, jadi ketika kita mengajarkan kalimat tauhid ya, atau kemudian kita berbicara tentang tauhid, bercerita tentang ketauhidan untuk mengenalkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada menguji
menguji keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini yang diriwayatkan adalah dari Ibnu Umar. Ibnu Umar yang kemudian bertemu dengan, barangkali cerita ini masyhur ya, sudah sering kita dengar. Ibnu Umar bertemu dengan seorang pengembala kambing, pengembala domba lah ya. Wah, ini ketika bertemu kemudian dombanya itu sangat banyak sekali. Pengembala domba ini hanya dititipi domba tersebut ya. Jadi bukan pemilik. Bukan pemilik. Dombanya mungkin bisa dikatakan ribuan lah ya. Karena sampai di riwayatnya adalah tidak seorangnya kayak diambil satu tidak kelihatan. Nah, di sini Ibnu Umar kemudian melihat si pengembala domba yang masih kecil ini ditanya, ini dombanya buat saya satu boleh enggak? Lalu kemudian si anak ini menjawab, enggak boleh. Udah satu aja enggak apa-apa, kan majikanmu enggak tahu. Wong di sini cuma saya sama kamu, gitu kan. Ini anak yang sangat luar biasa. Kemudian dia menjawab, kalau majikan saya enggak tahu, lalu Allah di mana? Gitu. Pertanyaannya sangat luar biasa sekali ya. Padahal anak-anak. Lalu Allah di mana? Gitu. Nah, cerita singkat ini kemudian menjadi pemantik bagi diri saya pribadi ya. Artinya ketika kita sudah menanamkan ketauhidan kepada anak melalui cerita-cerita tentang tauhid kepada anak, pernahkah kemudian terbesit dalam hati kita untuk menguji? Ya. Jadi yang ditulis di sini adalah diuji. Diuji. Niatnya di sini adalah kalau sudah anaknya berakal, sudah keimanan tauhidnya sudah beres, diuji. Ya, diuji. Entah dengan apapun yang kaitannya mengingatkan anak itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini menjadi pemikiran atau yang bisa kita contoh bagaimana kemudian dalam mendidik anak itu ternyata perlu diuji. Ini terutama kaitannya dengan tauhid. Nah, ini di bab 1 tentang akidah. Kemudian yang kedua, ya. Yang di bab 2 itu terkait dengan bab ibadah. Bab ibadah di sini ada banyak sekali, dari mulai menghafal Al-Qur'an, kemudian mengajari azan ya, bersuci, mengajari sholat, membetulkan kesalahan pelaksanaan sholat, membiasakan sholat tepat waktu, mengajak sholat ke masjid, mengenalkan saf sholat, dan lain sebagainya. Yang ingin saya singgung di sini adalah terkait dengan pendidikan kepada anak. Sekarang kan kemudian kita benar-benar disibukkan oleh aktivitas kita sebagai seorang ayah dalam artian kerja ya. Kerja sebagai tanggung jawab untuk mencari nafkah. Nah, di dalam buku ini menjelaskan tentang ibadah, bagaimana kemudian ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau secara tulisan yang saya dapati di sini adalah di beberapa poin yang dibahas adalah bagaimana kemudian pentingnya pembahasan terkait dengan ibadah ini dimulai dari rumah. Jadi bukan dari sekolah. Ya, dimulai dari rumah. Nah, bagaimana kemudian kita menanamkan anak kita terkait dengan ibadah, dan ibadah itu benar-benar kita orang yang pertama mengajari. Nah, kita orang yang pertama mengajari anak kita. Di sini yang cukup unik adalah ketika Anas bin Malik mau sholat ya. Terus kemudian ketika Anas bin Malik mau sholat, itu lihat di depannya itu ketika mau sujud ada debunya. Ada debunya ya. Lalu kemudian Anas bin Malik itu namanya anak-anak ya, itu disebul. Debu yang ada di depan disebul. Ketika itu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melihat. Apa komentar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Anas bin Malik, ya. Wahai Anas bin Malik, ya. Wahai Anas, ternyata apa? Biarkan debu itu. Jadi debunya dibiarkan.
Ya, karena kita tahu debu itu mensucikan. Ya, jadi debu itu bukan sesuatu yang najis. Ya. Ini juga termasuk yang saya baru dengar gitu. Oh, ternyata seperti itu. Kita kebanyakan kan ketika mau sholat, wah, sajadahnya wis siap. Jebret ya rapi gitu ya, nggak ada debunya. Tapi ini Rasulullah ya, didikan Rasulullah ya. Jadi Rasulullah ternyata memerintahnya adalah ketika itu memang debu yang memang tidak kotor banget gitu ya, itu dibiarkan. Nah itu dibiarkan. Ya. Rasulullah kemudian menyuruh Anas untuk membiarkan debu itu, ya supaya nempel di keningnya ya biarin, ya biarin gitu ya. Nah itu terkait dengan ibadah. Ya. Salah satu yang kemudian dibahas di sini adalah sholat. Nah, inilah hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seorang raja ya kan mesti berkampanye bagaimana menguasai suatu daerah, ya kan, berekspansi atau menjajah. Ya. Kalau seorang presiden mesti bagaimana berpikir supaya negaranya maju, gitu ya. Kalau seorang pengusaha mesti berpikir bagaimana omsetnya naik, gitu ya. Ya, omsetnya banyak, gitu, untungnya banyak. Kalau sekolah bagaimana kemudian mikir muridnya banyak, kepala sekolah misalnya. Tapi bedanya kita dengan Rasulullah SAW adalah bahwa yang dikebanyakan Rasulullah itu ya memang hal-hal yang khas. Bagaimana kampanye tentang sholat, gitu ya. Bagaimana kampanye tentang zakat, bagaimana kampanye tentang haji, gitu ya. Dan itu yang kemudian menjadikan lawan itu justru malah menyegani Rasulullah dengan kampanye-kampanye yang demikian. Artinya tidak mungkin dia seorang nabi kalau dia berkampanye itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi berkampanye untuk umatnya. Kalau kita berpikir seperti katakan presiden atau misalnya kepala sekolah di sebuah sekolah atau misalnya pengusaha di sebuah perusahaannya, pasti akan berpikir bagaimana dia bisa memajukan. Ya kan, bisa memajukan. Beda dengan Rasulullah yang kemudian berkampanye tidak untuk dirinya sendiri. Bahkan saking baiknya Rasulullah, ketika sudah berkampanye, sudah menyampaikan, lalu kemudian yang mengikuti sedikit, ya, yang militan sedikit, yang sedengan agak lumayan, yang rame-rame banyak, itu kan. Itu baiknya Rasulullah adalah masih memberikan syafaat. Masih memberikan syafaat selama ada kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, di sini dalam segi hal ibadah ya. Bagaimana kemudian kita seorang ayah itu bisa kemudian anak percaya dengan orang tuanya bahwa ibadah itu dimulai dari rumah dan yang harus menjadi guru adalah orang tuanya. Kalau kata Ustaz tadi Hidayah itu kan ora-orane anak itu diajari Al-Fatihah, minimal ada kontribusi orang tua. Ada kontribusi orang tua, anak itu hafal Al-Fatihah. Sehingga setiap sholat, setiap anak itu membaca Al-Fatihah menjadi kebaikan tersendiri bagi orang tuanya. Tapi biasanya ya, itu kan kemudian hal-hal seperti itu kita titipkan di sekolah, terima beres gitu ya. Yang ngaji, cari sekolah yang ada ngajinya, taruh di sekolah, yang penting bisa ngaji gitu. Terus kemudian sholat, taruh di sekolah yang agak islami, yang penting bisa diajari sholat. Ya itu ada kontribusinya juga sih. Kontribusinya adalah menempatkan anak di tempat yang baik gitu ya. Nah, barangkali itu juga bisa menjadi muhasabah bagi saya pribadi gitu ya. Itu pun menjadi rencana dalam kehidupan saya, karena anak saya kan masih kecil-kecil. Yang pertama aja baru 3 tahun. Ya itu kemudian
tapi sudah ada apa namanya, apa-apa yang harus disiapkan, terutama dari orang tua itu sendiri. Nah, kemudian jadi bab yang ketiga itu mengenai kebersihan. Bagaimana kemudian Rasulullah mempraktekkan kebersihan. Ya. Pentingnya kebersihan di Islam. Jadi kalau kita tahu di Perancis itu kalau kita jalan-jalan susah nemuin air. Jadi bersihnya itu pakai tisu gitu. Pakai tisu. Kita bersyukur ya di Indonesia itu di mana-mana bisa ketemu air gitu ya. Bisa ketemu air, bisa untuk bersuci. Ternyata di negara-negara luar itu entah karena kekurangan air atau karena memang tidak memperdulikan tentang kesucian, tentang toharoh, itu kemudian menjadi terabaikan. Maka biasanya kalau orang-orang muslim di luar itu bawa botol sendiri. Jadi jalan-jalan bawa botol sendiri untuk toharoh sendiri. Ya habis buang air kecil atau buang air besar kemudian untuk bisa membersihkan untuk dirinya sendiri ya. Jadi di sini ada yang kemudian saya suka ya. Jadi dalam hal bidang kebersihan itu bagaimana kemudian kita itu disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkumur setelah minum susu gitu. Itu pun saya baru tahu ya di buku ini gitu. Ya saya tidak apa-apa, baru tahu dari buku ya karena baca kan. Kalau saya nggak baca ya udah tahu mungkin. Mungkin kita berpikir kalau habis minum susu kan rasanya enak ya, nggak mau hilang, gitu. Nggak mau cepet-cepet hilang dari mulut. Ya karena habis minum susu kan rasanya manis. Ya itu mesti kan kita berpikir biar nggak hilang, enak mulutnya enak. Atau kopi, atau teh, atau yang semacamnya yang berasa lah. Kita kemudian minum terus kita membiarkan mulut kita meninggalkan kenangan rasa yang telah kita minum gitu. Tapi ternyata itu tidak sehat gitu ya. Ternyata itu tidak sehat, terutama susu. Susu itu tidak sehat. Di sini dijelaskan bahwa dalam hal susu tadi itu Rasulullah bersabda ketika suruh berkumur itu adalah untuk membersihkan asam yang terkandung dalam susu yang masuk ke dalam mulut. Karena asam yang masuk ke dalam mulut itu bisa lebih cepat membuat gigi keropos. Ya, membuat gigi keropos. Barangkali kita tidak sadar anak kita masih kecil giginya sering keropos ya. Karena kita suka minumin susu lalu lupa minumin air putih. Lupa ngasih, termasuk anak saya. Karena sering suka susu terus minum susu lupa minum air putihnya, dan ini sudah mulai dibiasakan ya. Ya giginya habis betul. Giginya habis betul karena mengandung asap gitu ya. Nah, itu terkait dengan bidang kebersihan. Bidang kebersihan. Bagaimana Rasulullah kemudian mengajari kita kebersihan dari mulai wudu. Ya. Bahkan saya itu kagum betul sama Islam itu kan karena benar-benar memperhatikan taharah. Ketika wudu kita benar-benar diajari untuk mencuci tangan, kumur, hidung dan lain sebagainya. Dan itu semua yang kita lakukan adalah untuk kebaikan kita sendiri, ya. Kita nggak bisa bayangin kalau misalnya kita wudu dilewati itu hidungnya, pasti kan banyak kotoran ya. Atau tidak pakai kumur, pasti kan banyak kotoran. Yang habis makan mungkin selilit dan lain sebagainya. Tapi Islam benar-benar memperhatikan itu. Memperhatikan itu dengan cara mendetail. Dengan cara mendetail. Bahkan tidak sampai itu saja. Ketika kita kemudian tidak bertemu dengan air, itu masih diperhatikan dengan Islam, yaitu tayamum gitu, dengan debu. Dengan debu. Maka ada yang kemudian ketika orang mau Jumatan ya. Saya itu sering resah dan gelisah. Jadi saya punya tetangga yang memelihara ayam, ya, memelihara ayam, dan
ayam itu kan biasanya ada kotorannya, dan kotorannya itu pasti kan di jalan, karena ayamnya dilepas, ayamnya dilepas. Nah itu ketika saya jalan itu kan tidak mungkin kemudian harus loncat kene sih, loncat sini sih, loncat sini biar tidak kena gitu ya. Kan ya jalan terus, dan kita nggak tahu gitu kan, nggak tahu kena apa tidak. Atau kalau pakai sendal jepit itu kan pasti kalau nyiprat kan terus ke atas, terus ke atas. Saya resah betul. Tapi saya cari kemudian referensi bagaimana kemudian ternyata itu bisa suci dengan sendirinya. Kok iso? Dan itu ternyata memang betul bisa suci dengan sendirinya ketika kita setelah melewati tempat itu, kemudian kita masih berjalan dengan debu-debu yang kita lewati itu kemudian mensucikan diri kita. Tidak perlu wudu lagi. Ya asal kenanya ya nggak parah-parah banget lah ya. Kenanya enggak parah banget. Ternyata itu mensucikan kita. Dan itu betapa kemudian Islam memperhatikan debu sampai seperti itu gitu. Debu fungsinya sangat luar biasa, bisa mensucikan pakaian kita ya. Nah kemudian barangkali ini bab terakhir ya, bab yang keempat, yaitu terkait dengan bidang kesehatan ya. Ini saya nyinggung yang poin-poin yang ini saja, yang mungkin barangkali saya juga baru dengar, Bapak Ibu juga baru dengar ya. Bidang kesehatan itu Rasulullah kemudian mengajari kita hidup normal ya. Artinya Rasulullah juga menikah, Rasulullah juga puasa juga berbuka ya, Rasulullah juga tahajud dan kemudian tidur gitu ya. Ini kan kita sering dengar sekali ya. Kita sering dengar sekali. Nah, ini kemudian di sini juga dijelaskan bahwa ketika Rasulullah bertemu dengan sahabat-sahabat yang kayak tadi itu kemudian marah. Marah itu ada tanda kutip ya. Yang saya dengar adalah riwayatnya ketika sahabat ada yang bilang bahwa puasa tidak berbuka, itu saya dapat riwayatnya Rasulullah memang pernah puasa itu tidak berbuka. Ya, ini Nabi ojo ditiru. Makanya kita kalau apa-apa jangan selalu bilang sunnah Rasul. Ada kekhasan Rasulullah yang itu tidak boleh ditiru oleh manusia ya. Itu Nabi puasa itu tidak berbuka. Kemudian ketika tanya dengan orang yang tadi yang dimarahi Rasulullah bahwa puasa itu saya akan puasa terus dan tidak berbuka, itu dimarahi oleh Rasulullah. Itu Rasulullah kemudian membalasnya dengan saya itu Rasul yang makan dan minumnya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada kekhasan bahwa tidak semua sunnah Rasul itu kemudian kita bahasakan sunnah Rasul gitu ya. Karena ternyata yang manusia biasa saja tadi kemudian juga dimarahi. Yang sholat duha terus ya dimarahi. Ada sebuah riwayat Ibnu Mas'ud itu setiap hari sweeping ke rumah-rumah sahabat yang melaksanakan duha tiap hari. Duha tiap hari dimarahin gitu. Dimarahin sama Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena dibahayakan kemudian itu menjadi menyaingi yang wajib gitu ya. Padahal Rasulullah itu termasuk sosok yang sangat luar biasa ketika menurunkan sebuah hukum itu tidak mau memberatkan umatnya. Karena banyak sekali kebaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah yang ketika kemudian itu diwajibkan semua, maka umatnya itu akan kemudian menjadi keberatan. Dan dosa besar kita adalah ketika kita mewajibkan sesuatu yang sunnah. Nah itu termasuk dosa besar ya. Makanya kalau kita sederhananya saja, contoh, kita bangun tidur mau ketemu sama orang, baiknya sikat gigi apa tidak? Baiknya sikat gigi enggak? Sikat gigi ya. Kita mau ketemu dengan orang penting, baiknya sikat gigi apa enggak? Sikat gigi. Kita mau
acara mungkin nikahan, wong duwe gawe, baiknya sikat gigi apa ndak? Sikat gigi. Harusnya hukum sikat gigi kan terus kemudian jadi wajib. Iya kan? Harusnya jadi wajib karena itu sesuatu yang tidak pantas kalau tidak dilakukan. Masa wong tangi turu terus ngobrol sama orang lain tidak sikat gigi. Tapi kemudian hukum sikat gigi atau siwak ini kemudian tidak menjadi wajib. Sampai dalam kata-katanya adalah kalau bolehlah siwak itu dijadikan wajib, tidak memberatkan umatku ya tak wajibkan gitu ya. Itu saking Rasulullah sayang sama umatnya. Saking Rasulullah sayang sama umatnya sehingga kebaikan-kebaikan yang begitu banyak itu tidak sampai kepada semuanya wajib. Ya. Nah, itu berkaitan dengan kebersihan, kesehatan ya. Lalu yang saya dengar lagi di buku ini yang ditulis adalah Rasulullah itu bersabda bahwa beliau itu Shallallahu Alaihi Wasallam merekomendasikan ketika kita memakan daging, ya, ketika kita memakan daging, maka daging yang paling baik itu adalah bagian punggung, ya, bagian punggung. Jadi kalau kita menyembelih unta atau sapi atau kambing itu bagian daging yang paling baik itu adalah bagian punggung. Di sini dijelaskan bahwa bagian punggung itu adalah bagian yang gurih. Bagian yang gurih yang membuat gigi dan usus kita tidak keberatan. Tidak keberatan dalam mengunyah maupun memproses. Nah, ini berlaku bagi anak-anak yang giginya masih belum kuat atau bagi orang tua yang juga giginya sudah mudah lepas gitu. Karena kalau orang tua biasanya begitu ya. Itu punggung ya belakang. Daging bagian punggung. Kadang kan kita ya punuk malah keras. Setahu saya malah keras banget. Kita punuk sapi coba, keras banget itu. Alat betul. Nah, itu yang paling baik adalah bagian punggung. Ya, kadang kita kan mungkin bagi orang yang belum pernah mendengar ini kan kemudian sukanya pahanya, misalnya paha sapi, paha kambing, paha unta. Padahal paha-paha itu atau daging-daging yang biasa kita sate aja kalau kita gigit susahnya minta ampun. Walot, saya saja yang masih muda gigit daging sate aja alot, saya nggak kebayangin ini kalau anak yang makan atau orang tua yang makan kayak apa. Terus tidak hanya di gigi, kalau masuk ke usus itu prosesnya seberapa lama? Nah, di sini kemudian dijelaskan dalam buku ini ya bahwa daging punggung itu renyah, enak, artinya bisa direkomendasikan menjadi sebuah daging yang enak bagi anak-anak, juga bagi orang tua, juga bagi yang muda tentunya ya. Nah, dan itu tidak kemudian kita bulat di hanya satu konteks saja ya. Artinya bahwa Rasulullah ketika kita mau memilih makanan bahwa benar-benar selektif artinya ketika mau makan sesuatu itu harus memilih yang terbaik. Nah, memilih yang terbaik. Misal sayur-sayuran, ya memilih sayur-sayuran yang terbaik. Jangan sayur busuk kemudian kita makan gitu ya. Atau daging ya tadi daging yang terbaik, bahkan posisinya pun yang terbaik ya. Nah, itulah Rasulullah mengajarkan di dalam praktek mendidik anak terkait dengan tadi akidah, ibadah, kebersihan dan kesehatan. Barangkali itu sudah isa ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali juga saya banyak salah. Saya mohon maaf atas penyampaian yang telah disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.